Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film terbaik, rame meskipun kadang-kadang gak berfaedah. Seperti film yang satu ini menceritakan tentang seorang mantan polisi militer yang kerjaannya mengungkap kasus-kasus yang sulit dipecahkan baik oleh kejaksaan, kepolisian, damkar, tim SAR, bahkan Hansip sekalipun. Nah, lalu bagaimana cara si Jack Reacher dalam mengungkap kasus-kasus tersebut? Tonton filmnya sampai tamat ya. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Jack Reacher. Salah kata. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil putih melintas di jalan raya. Mobil itu pun masuk ke sebuah basement gedung dengan membayar parkir sebelumnya. Kemudian keluarlah seorang pria dengan perawakan tinggi, bewokan, dan gak tampan-tampan amat mengeluarkan sebuah senjata api. Saya kira mau berburu tikus atau cicak, namun ternyata pria bernama Charlie ini malah membidik para warga yang sedang beraktivitas. Alhasil, 5 orang warga sipil terpaksa harus innalillahi di tempat. Tak lama kemudian kepolisian pun datang ke TKP untuk memeriksa para korban. Sedangkan seorang detektif bernama Emeron berada di gedung yang diperkirakan menjadi tempat si sniper itu menjalankan aksinya. Dengan detailnya si Emeron memeriksa lokasi sekitar, mencari benda-benda yang mungkin saja bisa dijadikan bukti. Ya, dengan ketekunan, kesabaran, dan juga ketampanan, si Emeron ini menemukan beberapa bukti seperti bekas selongsong peluru, tapak suku, kelek bau, serta sidik jari yang menempel di koin pembayaran sisa parkir. Dan berdasarkan dari semua bukti-bukti yang tim temukan di tempat kejadian, akhirnya mengerucutlah pada seorang mantan tentara kriminal bernama James Barr. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa permisi dan izin RT RW, polisi langsung meringkus si James Barr ketika dia sedang enak-enak tidur. Emang gak sopan nih para polisi ya. Kecurigaan polisi itu diperkuat ketika si tampan Emeron menemukan sebuah mobil dengan plat nomor yang sama dengan mobil pelaku yang tertangkap oleh kamera CCTV. Bahkan menemukan beberapa selongsong peluru yang berkaliber sama dengan yang dia temukan di TKP lengkap dengan mesin pembuatan. Alhasil, Barr pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Barr diinterogasi oleh Emeron dan seorang jaksa wilayah bernama Alex Rodin. Namun hal anehnya bisa kita lihat, wajah pelaku yang ditangkap Emeron ternyata berbeda dengan si pelaku penembakan yang kita lihat di awal film. Walaupun Barr merasa tidak melakukan apa yang ditujukan dan dia mempunyai alibi ketika waktu kejadian, tetapi sidik jari dan plat nomor mobil yang terekam di CCTV jelas-jelas milik dirinya. Makanya si Barr cukup diam saja ketika si Emeron memberikan dua pilihan antara mengaku atau hukuman mati. Hanya bisa menulis "Get Jack Reacher", cari Jack Reacher, seolah-olah hanya dialah orang yang bisa mengungkap kasus rumit seperti ini. Jelas dong si Emeron penasaran menanyakan siapa sebenarnya Jack Reacher itu. Di mana si Rodin menjelaskan bahwa dia adalah mantan polisi militer elit dengan persentase 99,999% sukses jika dia sudah menangani sebuah kasus. Namun masalahnya, sejak suka dengan lagu Rhoma Irama, dia jadi suka berkelana, berpindah-pindah tempat, tak punya kartu kredit, bahkan tanda pengenal. Sehingga ia sulit ditemukan kecuali dia sendiri yang datang. Namun tidak disangka dan sama sekali tak terduga ketika sedang membahasnya. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher. James Barr. Jack Reacher tiba-tiba datang sendiri ke ruangan itu.
Tujuannya untuk menanyakan soal bar yang menurut informasi telah dijadikan tersangka. Namun Richard malah dibawa ke rumah sakit yang memperlihatkan Bar sedang terbaring koma. Setelah di perjalanan menuju lapas, Bar mendapat perlakuan buruk dari para napi lain sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar cerita tersebut, Richard merasa kecewa karena seorang tersangka yang masih dalam pemeriksaan tidak mendapat perlindungan sama sekali dan cenderung seperti sengaja diumpankan pada napi lain. Dan yang paling merasa kesal lagi, Richard tidak diberikan izin untuk melihat barang bukti yang mereka temukan di TKP. Alhasil, Richard pun pamit sambil merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Tapi sebelum benar-benar pergi, seorang wanita bernama Helen Rodin datang. Ia adalah anak si Alec Rodin sekaligus pengacara yang nantinya akan membela si Bar. Pertemuannya dengan Richard dijadikan sebuah kesempatan oleh Helen untuk mengajak Richard agar mau bekerja sama mengungkap kasus ini karena kliennya itu sering menyebut namanya. Berharap Richard mengetahui sesuatu dalam kasus yang sedang dia tangani ini. Di tempat lain, di sebuah pabrik aci, seorang pekerja memberikan sejumlah uang kepada seseorang bernama Jeb Oliver. Orang yang ditugaskan untuk memata-matai dan mencari tahu tentang Jack Richard. Di warung cemimin, Helen menanyai Richard tentang seluk-beluk Bar. Dari pembicaraan tersebut terungkap bahwa Bar dahulunya seorang pasukan militer dan menurut Richard ada 4 tujuan kenapa orang ingin masuk angkatan militer. Pertama, sebagai pekerjaan, kedua tradisi keluarga, ketiga mengabdi pada negara, dan keempat, ingin membunuh secara legal, dan orang yang mengincar tujuan nomor 4 salah satunya adalah James Bar. Ia berlatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga akhirnya ia bersama pasukannya dikirim ke Irak untuk menjalankan tugas. Bar sangat senang akhirnya keinginannya untuk membunuh orang bisa ia lampiaskan. Namun sialnya selama 2 tahun di Irak menjalankan tugas, ia hanya diberi perintah untuk memantau warga sipil saja sampai perang berakhir. Hingga pasukannya ditarik kembali ke negaranya. Sebelum hari kepulangannya, Bar merasa tidak puas karena dia belum membunuh 1 orang pun musuh. Walaupun sesekali membunuh seekor binatang seperti nyamuk, lalat, tumila untuk melampiaskan naluri ingin membunuhnya. Tapi Bar tetap tidak merasa puas yang pada akhirnya Bar membidik 4 orang anggotanya dan menembakinya hingga mati. Tak ada satu instansi pun yang bisa memecahkan kasus tersebut kecuali Jack Richard. Namun meskipun dinyatakan bersalah, Bar berhasil lolos dari hukuman setelah 4 orang yang dia tembak itu terjerat kasus pemerkosaan terhadap 28 wanita yang 10 diantaranya adalah nenek-nenek yang masih di bawah umur. Akhirnya pemerintah mengatasnamakan perang untuk menutup kasus tersebut. Meskipun sudah mengetahui latar belakang kliennya seperti itu, Helen sama sekali tidak akan mundur, bukan mau membenarkan yang salah, tapi saat ini Bar mengalami cedera otak yang tidak memungkinkan untuk menjalani persidangan. Dan Helen hanya ingin persidangan tersebut berjalan secara adil. I want to see he gets a fair trial. He didn't confess this time. You want to know why? I can see it's eating you. Thanks for the coffee, Cal. Mendengar jawaban Helen, Richard pun sempat ingin pergi naik bis Tayo tapi gak jadi karena dia kembali menghampiri Helen dan menyatakan siap membantu dengan syarat Helen juga harus menilai korban-korban penembakan secara objektif. Di keesokan harinya, Helen pun mendatangi keluarga korban untuk mencari tahu asal-usul dan kepribadian korban sebelum mereka meninggal. Sedangkan Richard mendatangi tempat terjadinya penembakan, di mana Richard menyadari ada yang aneh karena ternyata tempat itu berhadapan dengan pantulan matahari yang tidak memungkinkan penembak sekelas Bar untuk menembak dari arah sana. Richard juga merasa ragu ketika dia melihat mesin pembayaran parkir. Karena apabila seseorang berniat akan membunuh, maka mustahil ia akan memikirkan denda parkir yang harus ia bayar. Yakin ada seseorang yang dengan sengaja meninggalkan sidik jari Bar di koin tersebut untuk mengkambing hitamkannya. Dan tanpa Richard sadari kalau dia juga sedang dipantau oleh si Oliver. Kembali ke Helen yang terlihat panik ketakutan ketika keluarga korban yang dalam keadaan masih terpukul ngobrol bareng alkohol sambil memperlihatkan senjata api.
seolah-olah memperingatkan Helen agar tidak membela penjahat yang pantas dihukum mati. Helen yang takut terjadi apa-apa segera keluar dari rumah tersebut hingga dihampiri ayahnya yang ternyata mengikutinya dari awal. Rodin menyuruh anaknya agar menghentikan penyelidikan dengan alasan Rodin mengkhawatirkan keselamatan Helen karena kasus ini sangat berbahaya. Yang padahal ia hanya takut dikalahkan Helen karena anaknya itu akan menjadi lawannya dalam persidangan bar nanti. Tapi Helen tak menggubris ayahnya dan langsung pergi tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Sementara itu, Richard mendatangi tempat barang bukti pelaku yang disimpan Emeron, dan sepertinya Emeron terlihat meragukan skill Richard karena Richard tidak membawa satu alat tulis pun untuk menuliskan bukti-bukti ataupun analisanya. Untuk itu, Emeron pun menanyakan kepada Richard nomor seri senapan yang dipakai oleh si pelaku. Namun, Richard tahu bahwa pertanyaan itu hanya untuk menguji kemampuannya saja, lebih memilih untuk balik bertanya mengenai tahun pembuatan uang logam yang dipakai tersangka untuk membayar denda parkirnya. Jelas saja si Emeron tidak tahu dan Richard sembari pergi mengatakan, untuk menghilangkan kejenuhan sebagai manusia normal, Richard mendatangi tempat ajojing untuk sekedar minum tuak, berikut cuci mata melihat wanita cantik dan baheno seperti si mbak yang satu ini. Salah kata. Tapi tak lama setelah itu dia malah didatangi oleh seorang wanita bernama Sandy. Sandy mengajak Richard untuk pindah nongkrong ke tempat yang lebih sunyi, private dan tentunya leluasa untuk melakukan ehe. Namun Richard menolaknya dengan alasan tidak punya uang. Mendengar jawaban itu, Sandy merasa tersinggung karena dianggap sebagai pelacur. Kemudian datanglah beberapa orang pria yang mengaku sebagai saudara Sandy mengajak Richard untuk berkelahi. Richard sempat memperingatkan para cucunguk ini untuk pergi, namun mereka tak mau. Akhirnya perkelahian itu pun tak bisa dihindari lagi dan inilah yang terjadi. It's your last chance to walk away. You're okay. Get up. Okay. Now we know who's... Sialnya saat Richard akan selebrasi kemenangan, tiba-tiba datang mobil polisi dan dia menyadari bahwa dia telah dijebak dan kejadian itu sudah direncanakan oleh seseorang. I heard you. Keesokan harinya, Helen ditemani Emeron datang ke kantor polisi berniat untuk membebaskan Richard karena orang-orang yang dihajar Richard tidak ada yang terluka parah sehingga tidak ada yang menuntut perkara ini lebih jauh. Dan Richard bisa segera bebas. Namun Emeron yang sedari awal tidak menyukai Richard merasa tidak senang dengan pembebasan itu. Ingin pergi tapi Richard memanggilnya sambil menyebutkan nomor seri senapan itu. Seolah-olah menunjukkan bahwa Richard jauh lebih berpengalaman dari Emeron dalam urusan seperti ini. Helen menceritakan tentang latar belakang korban penembakan itu pada Richard. Dari hasil interviewnya pada keluarga korban diketahui bahwa kelima korban adalah Chrissy seorang babysitter, Rita Coronado seorang cleaning service, lalu Olin Archer pemilik perusahaan konstruksi, Nancy seorang ibu rumah tangga, dan terakhir Darren seorang pialang saham. Dari profesi kelima korban tersebut tidak ada yang memberikan tanda-tanda bahwa mereka mempunyai sebuah masalah dengan orang lain. Kasus ini belumlah ketemu titik terangnya karena dari analisa TKP dan status korban belum ketemu kecocokan yang bisa dijadikan bukti yang merujuk pada satu kebenaran. Richard yang sedari tadi gak pakai baju menghampiri Helen dikira mau ngajak gulat, malah menyuruh Helen untuk pulang dan menjemputnya jam 7 pagi. Helen yang hampir saja tergiur dengan aroma bau ketek si Richard segera pergi keluar dan beristighfar. Di tempat lain, Jeb Oliver menemui Charlie si pelaku penembakan yang sebenarnya. Di sana Charlie tidak sendiri karena dari kegelapan terlihat seseorang yang memantau mereka. Dia adalah Jed Celopek. Sedikit info tentang Jed Celopek, dia adalah pemilik perusahaan konstruksi Lavender Enterprise dan ternyata dialah dalang dari insiden penembakan itu dan menunjuk Charlie sebagai eksekutornya. Tujuan Oliver datang ke sana adalah memberitahukan informasi yang telah ia dapat dari hasil memata-matai Richard seharian.
Bahkan kejadian di klub kemarin merupakan skenario-nya sendiri. Namun alih-alih memberi apresiasi karena punya inisiatif sendiri, Charlie justru marah karena insiden tersebut akan membuat Richard semakin curiga bahwa tragedi penembakan itu hanya untuk mengkambing hitamkan bar. Sebagai hukumannya, Oliver disuruh untuk memotong salah satu jarinya sendiri oleh celopek. Tell me what I have to do. So show me. I'll do anything to survive. The fingers from your left hand. Tapi karena cengeng dan gak punya keberanian, Charlie pun terpaksa membunuhnya. Keesokan harinya, Richard diantar Helen mengunjungi toko suku cadang di mana Sandy bekerja. Di dalam toko, Richard ditemui oleh seorang kamsir bernama Gary Salut. Kita panggil aja Gary. Dia berusaha menghalangi Richard, bahkan mengancam akan melapor ke polisi jika Richard memaksa untuk masuk. Tapi Richard gak peduli, main nyelonong aja mencari Sandy. Setelah ketemu, Richard menanyakan perihal siapa orang yang menyuruh Sandy berbuat seperti itu di klub kemarin. Awalnya Sandy bungkam enggan memberitahukan, namun dengan sedikit gertakan Sandy pun terlihat takut dan akhirnya memberitahukan orang yang menyuruhnya dia adalah Oliver. Richard pun menanyakan alamat Oliver dengan tujuan akan mendatangi rumahnya. Tapi sebelum pergi, Richard mewanti-wanti pada Sandy agar meninggalkan kota ini untuk sementara. Dengan menggunakan mobil Sandy, Richard pergi menuju alamat Jeb Oliver. Sesampainya di sana, terlihat wanita tua yang sepertinya sedang dalam pengaruh obat nyamuk. Richard pun menghiraukannya, lalu masuk ke rumah tersebut. Namun ternyata wanita tua ini hanya pura-pura sakau, mengeluarkan HP-nya lalu menelepon seseorang. Tak berselang lama datang dua orang pria yang langsung menyerang Richard dan mungkin mereka adalah orang yang dihubungi oleh wanita tua tersebut. I got this! Okay. Richard berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, tapi tak lama setelah itu satu orang lagi muncul menodongkan pistolnya. Tapi You pulled it. orang itu berkata sudah beberapa hari ini Jeb Oliver tidak pulang ke rumah dan Richard berkesimpulan bahwa mungkin si Oliver telah mati dibunuh seseorang. Malam harinya Richard dan Helen mencoba menyimpulkan dan mencocokkan bukti-bukti yang telah mereka dapat. Dan hasil analisa dari bukti alat yang dipakai serta tempat kejadian, Richard menyimpulkan bahwa Bar bukan pembunuh yang sebenarnya. Ia hanyalah korban kambing hitam oleh seseorang yang mana orang tersebut mengetahui kasus penembakan Bar saat di Baghdad. Masalahnya, kasus di Baghdad tidak banyak orang mengetahui, makanya Richard menyimpulkan bahwa Barlah yang menceritakan secara langsung pada orang tersebut. Yang berarti bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah teman dekat Bar sendiri. Belum diketahui alasannya kenapa si pelaku menembak 5 warga sipil, namun kalau dilihat dari tempo cara menembak, sepertinya ada keanehan. Yaitu ia menembak korban pertama, ketiga, keempat, dan kelima secara cepat dan memang terlihat dibuat secara acak. Namun pada saat penembakan kedua ada tempo agak lama, seakan-akan korban kedua memang yang menjadi incarannya dan tidak boleh meleset. Sedangkan 4 korban acaknya untuk menyembunyikan target secara spesifik. Dan tepat dugaan yang ditulis Richard di secari kertas, korban kedua adalah Olin Archer. Saya belum tahu mengapa Olin Archer menjadi target penembakan, namun yang jelas Richard sudah mengetahui bahwa sejak dari tadi siang, dia dibuntuti oleh sebuah mobil berwarna silver. Dan ketika plat nomor mobil tersebut diselidiki, ternyata mobil itu milik perusahaan konstruksi bernama Lavender Enterprise. Dan yang sangat mencengangkan dari berkas yang diterima Helen adalah perusahaan tersebut pernah berseteru dengan Olin Archer karena Olin menolak melepas perusahaan konstruksinya pada pemilik Lavender. Dengan begitu mereka jadi mengetahui apa sebenarnya motif dari kasus ini. Dan sekarang mereka tinggal mencari siapa dan di mana teman dekat Bar yang sekaligus sebagai pelaku penembakan itu. Di tempat lain terlihat Sandy akan keluar rumah untuk beli obat nyamuk. Tiba-tiba Charlie datang menghampirinya dan sok-sok kenal pada Sandy.
Hingga Charlie berani mengajaknya jalan keluar, tapi Sandy menolak dengan alasan ada keperluan. Tanpa dia sadari, rekan si Charlie sudah ada di belakangnya dan What? Sandy pun terkapar tak berdaya hingga meninggal di tempat. Anjing, kejam amat nih orang ya. Otong aja digedein tapi gak punya perasaan. Kemudian mereka membuang jasad Sandy di bak sampah dekat penginapan di mana Richard tinggal. Malam semakin larut dan Richard pun pulang dari tongkrongannya. Richard sempat melihat mobil Charlie yang berwarna silver ngetem dekat penginapannya. Yakin kalau mobil itu sedang memantau tempat tinggal dirinya. Namun alangkah terkejut campur keheranan ketika Richard melihat di dalam tempat tinggalnya sudah dipenuhi polisi dan terlihat jasad Sandy yang digotong masuk ambulan. Tak lama kemudian terlihat si tampan Emeron keluar dari dalam gedung sambil menatap Richard dengan tatapan menggemaskan. Au, imutnya. Richard yang merasa ada yang tidak beres dengan tatapan Emeron langsung tancap gas dan segera kabur dari sana. Richard mencurigai mobil silver yang sempat ia lihat sebelumnya adalah pelaku pembunuhan Sandy, yang mungkin saja berusaha ingin mengkambing hitamkan dirinya dalam pembunuhan itu. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Richard dengan mobil yang ditumpangi oleh Charlie tersebut. Richard yang kehilangan jejak mobil si Charlie mempunyai ide untuk mengecoh polisi yang masih mengejarnya. Richard keluar dari mobilnya dan membiarkan mobil tersebut terus melaju. Sehingga polisi mengira Richard masih di dalam mobil, padahal Richard cepat membaur masuk ke kerumunan orang-orang yang sedang menunggu bis. Richard pun mengikuti para calon penumpang itu dan lolos dari pengejaran Emeron. Perilaku Richard diadukan Emeron pada Rodin dan Helen. Emeron mengatakan bahwa Richard telah membunuh Sandy dan bukti yang memperkuatnya adalah selain jasad Sandy yang ditemukan di bak sampah dekat tempat tinggalnya, Richard juga terlihat CCTV telah menemui Sandy di tempat kerjanya. Bahkan Richard sempat memakai mobil Sandy untuk menemui Oliver. Tak lama kemudian Helen dapat telepon dari Richard yang mengatakan bahwa dia telah dijebak dalam kasus terbunuhnya Sandy. Dan besar kemungkinan salah satu dari Emeron atau Rodin telah bersekongkol dalam penjebakan tersebut. Karena salah satu dari mereka pasti ingin agar Richard meninggalkan kota tersebut. Finish this. Just hang up the phone and report it missing. No, you need to watch what you say to Emerson. Darling, I have to go. Wait. Who has the most to lose if we clear bar? Pagi harinya Richard mendatangi sebuah lapangan tembak gun blue di mana dia langsung disambut oleh pemilik tempat itu yang bernama Martin Cash. Tak banyak cincong, Richard langsung bertanya apakah Bar sering datang ke tempat ini. Awalnya Martin enggan buka mulut karena sejak kasus penembakan yang dialami Bar, banyak polisi yang mendatanginya dan menanyakan hal yang serupa. Namun Richard mengatakan bahwa dia bukan polisi, melainkan seorang penyidik yang ditugaskan untuk membantu pengacaranya si Bar. Karena Richard yakin bahwa Bar tidak melakukan penembakan seperti apa yang telah diberitakan dan dia hanya korban kambing hitam dari teman dekatnya sendiri. Makanya Richard datang ke sana untuk mencari tahu siapakah teman dekat Bar yang pernah diajak Bar ke lapangan tembak tersebut. Untuk meyakinkan keseriusan Richard, Martin memberikan syarat, yaitu Richard harus memperlihatkan skill tembak penembaknya dengan 3 peluru dan 1 peluru untuk uji coba. Skill menembak Richard benar-benar diakui oleh Martin dan sesuai janjinya bahwa setelah itu dia akan memberikan info tentang Bar lengkap dengan memperlihatkan CCTV ketika Bar sedang berkunjung ke sana.
Dari rekaman CCTV itu, Richard melihat Bar datang berdua dengan seorang temannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Charlie ST13. Nah, seperti inilah ekspresi wajah orang jahat ketika tertangkap kamera. Belum cebok kayaknya. Di tempat lain, Helen sedang bersama ayahnya, si Rodin, memberitahukan kebenaran teori perihal perseteruan antara Olin Archer dengan perusahaan Lavender Enterprise, yang mana kemungkinan kasus penembakan yang terjadi ada sangkut pautnya dengan perseteruan perusahaan tersebut. Meminta ayahnya untuk tidak berkomplot dengan para penjahat itu karena kasus yang dihadapi ini sangat berbahaya dan nyawa sebagai taruhannya. When that cooperation isn't enough, Archer. Helen, how much of this do you honestly believe? It doesn't even matter how much I can prove. It only... Are you really so set on putting this man to district attorney? And I've given you your next move. Well, Helen keluar dari ruangan, namun sepertinya ada seseorang yang mengikutinya. Ya, itu adalah si Emeron yang mengikuti Helen hingga ke dalam lift. Wah, ini kayak televisi zaman dulu aja ya, hitam putih. Emeron diam-diam mengeluarkan sebuah alat dari dalam bajunya. Helen yang menyadari itu berusaha kabur namun terlambat. Nah, akhirnya ketahuan juga bahwa orang yang bersekongkol dengan para penjahat ini adalah si hitam manis Emeron. Richard menelepon Helen, namun Richard terkejut ketika malah Charlie yang mengangkat telepon tersebut. Dengan itu, Richard tahu bahwa Helen telah diculik. Terjadi negosiasi antara Richard dan Charlie yang berujung Richard diperintahkan untuk datang ke tempat yang disepakati. Tak berselang lama terlihat Richard berada di tempat yang telah ditentukan. Misinya adalah menyelamatkan Helen dengan dibantu oleh Martin. Richard merasa senang ketika melihat Martin datang membawa senjata api. Namun kesenangan itu berakhir ketika dia hanya dibekali pisau belati saja. Waduh, dikira mau berburu kadal kayaknya. Jadi rencananya Richard akan menyerang ke depan musuh, sedangkan Martin menyerang dari jarak jauh. Masalahnya Martin terganggu dengan penglihatannya karena lampu-lampu di sana sangat silau. Jadi untuk mengetahui keberadaan musuhnya, dia mengandalkan suara tembakan dari musuh tersebut. Maka rencana mereka adalah Richard akan mengendarai mobil dengan posisi terlentang karena itu hanya pancingan agar musuh mengeluarkan tembakan sehingga suaranya terdengar Martin. This is a bad idea. Namun dasar sial ketika mobil Richard melaju malah menabrak batu sehingga tidak bisa jalan lagi. Alhasil Richard harus keluar dari mobil tersebut dan harus menyerang dengan jarak dekat. Richard memasuki tempat di mana Helen disekap, namun anehnya di sana tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Richard melihat di peta ada kantor utama yang mana dipastikan itu tempat penyekapan Helen yang sebenarnya. Di kantor utama, para musuh sudah siap akan kedatangan Richard yang memakai bulldozer. Namun itu hanya pengalihan saja karena yang ada di dalam bulldozer itu adalah Martin. Sampai-sampai si Charlie pun terkecoh oleh jebakannya. Richard muncul dari belakang sembari menodongkan senjata kepadanya. Namun Richard yang memang orangnya gentleman seperti saya, makanya dia menanggalkan senjatanya dan memilih untuk berduel 1 lawan 1.
Teriakan kesakitan dari Charlie terdengar hingga ke dalam, membuat wajah si Emeron tak bisa lagi nyembunyiin rasa takutnya. Setelah menyelesaikan duelnya, Richard segera menyelamatkan Helen yang sekarang lagi dijadiin perisai oleh si Emeron. Yah, muka aja serem tapi ternyata pecundang. Namun mau bagaimanapun cara yang dipakai, Richard tetap jadi pemenangnya. Karena apa? Dibantu oleh sutradara. Nah, sekarang yang tersisa tinggal si Jade yang merupakan dalang dari semua ini. Jade pun ditembak setelah melontarkan kata-kata yang membuat Richard kesal. Who is left to say otherwise? See which one of us goes to prison. Neither one. What did you do? Keesokan harinya terlihat Helen sedang menjenguk Bar yang telah sadar dari komanya. Ia menanyai beberapa hal mengenai kasus tersebut dan benar saja jawaban-jawaban Bar sama persis dengan teori-teori yang disimpulkan oleh Richard. Know this place. I would have parked up on the highway. I got a van. Get away real clean, too. Sounds as if you know your stuff. Dan film pun diakhiri dengan Richard yang kembali berkelana sembari naik bis. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi alur cerita film Jack Reacher. Mudah-mudahan kalian suka dan merasa terhibur pastinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang membuat kalian tersinggung. Karena ini hanyalah hiburan semata. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini mengingatkan saya pada salah satu pantun si Jarjit dalam film Upin Ipin. 1, 2, 3 bulu tangkis, kalau kalah jangan menangis. Yang artinya sepandai-pandainya penjahat nyembunyiin kejahatannya, kebenaran pasti akan datang juga. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.